Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delva Marozan dari kelas TO 4B NRP 0922040029. Kali ini kita akan mereview tentang konsep dasar sistem komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Afif Zuri Arfianto STMT dengan mata kuliah Sistem Komunikasi dan Navigasi. Dasar sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi yang sudah lama dikembangkan, namun tetap menjadi salah satu komunikasi yang penting di masa sekarang ini. Satelit dapat dikatakan sebagai suatu objek yang mengitari bumi. Bulan merupakan satelit alami yang mengitari bumi, tampak bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Satelit buatan adalah satelit yang sengaja dibuat dan ditempatkan dalam orbit untuk keperluan tertentu, salah satunya yaitu komunikasi antar pulau atau negara. Keunggulan sistem komunikasi satelit sebagai berikut. Yang pertama ada cakupan areanya yang sangat luas, yang kedua bandwidth yang cukup besar, yang ketiga independen dari infrastruktur terestrial, yang keempat instalasi jaringan yang cepat, yang kelima biaya relatif murah, yang enam karakteristik layanan yang seragam, yang ketujuh layanan total hanya dari satu provider, yang kedelapan layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Berikutnya yaitu orbit satelit. Orbit satelit ini dibagi menjadi tiga, ada LEO, MEO, dan GEO. Untuk yang pertama yaitu LEO, Low Earth Orbit, yaitu ketinggian 500 sampai 1500 km dari permukaan bumi. Digunakan untuk komunikasi suara tanpa menimbulkan delay. Propagasi dan power yang digunakan juga relatif kecil, seperti faxmail, POSL atau email, broadcast, data, ataupun untuk komunikasi terestrial. Kelebihan LEO antara lain yaitu latensi atau delay-nya rendah, kemudian path loss-nya kecil, dan pengendalian pada stasiun bumi berdaya kecil. Kekurangan LEO antara lain yaitu jumlah satelit banyak, sekitar 50 sampai dengan 70 satelit, tidak efektif untuk cakupan nasional ataupun regional. Yang ketiga, luas cakupan yang daerah kecil. Yang keempat, jumlah kebutuhan satelit banyak, biaya peluncuran untuk menyebarkan juga mahal. Selanjutnya, lifetime orbital jauh lebih pendek daripada GEO dan MEO karena degradasi orbital. Berikutnya yaitu MEO, Medium Earth Orbit, dengan ketinggian 9.000 sampai 20.000 km dari permukaan bumi. Cakupan yang lebih sempit dan memiliki delay yang lebih kecil dibandingkan dengan GEO, tetapi lebih besar dibandingkan LEO. Penggunaan MEO antara lain yaitu satelit citra, cuaca, mata-mata, sistem telekomunikasi bergerak mobile. Kelebihan MEO antara lain yaitu latensi atau delay-nya rendah daripada GEO tetapi lebih besar dari LEO. Sedikit satelit untuk menyebarkan. Kemudian kekurangan MEO antara lain yaitu jumlah satelit banyak dibandingkan dengan GEO. Cakupan yang daerah sempit yaitu lautan, hutan, dan padang pasir. Yang ketiga, karena lebih banyak dari GEO, biaya peluncuran untuk menyebarkan juga mahal. Berikutnya yaitu GEO. GEO Geosynchronous Earth Orbit dengan ketinggian lebih kurang 36.000 km dari permukaan bumi. Satelit ini disebut geosinkronos karena waktu yang dibutuhkan satelit untuk mengitari bumi sama dengan waktu bumi berotasi pada porosnya. Kelebihan GEO hanya beberapa satelit cukup mengcover seluruh lapisan bumi dengan maksimal lifetime 15 tahun atau lebih. Kekurangan GEO adalah membutuhkan power dan delay yang besar, delay propagasi yang cukup besar sekitar 250 meter ms.
Antena penerima pada stasiun bumi harus berdiameter besar agar dapat menangkap sinyal atau frekuensi yang dipancarkan. Satelit ini banyak digunakan untuk kegiatan pendidikan, komersil, dan lain-lain. Berikutnya kita memasuki alokasi band frekuensi satelit, di mana susunan band frekuensi atau pita frekuensi uplink dan downlink di seluruh dunia diatur oleh ITU atau International Telecommunication Union dan dialokasikan untuk berbagai layanan dan aplikasi. Nah, untuk band atau pita frekuensi dibagi menjadi 3, yaitu C-band, KU-band, dan Ka-band. Nah, di sini apa itu uplink? Uplink adalah frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan data dari stasiun bumi ke satelit. Kemudian untuk downlink yaitu kebalikannya dari uplink, di mana frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satelit ke stasiun bumi. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan frekuensi satelit. Untuk frekuensi C-band, kelebihannya worldwide availability, kemudian teknologi yang termurah, dan tahan redaman hujan. Untuk kekurangannya, ukuran antena relatif besar, rentan terhadap interferensi dari satelit tetangga hingga terestrial microwave. Untuk frekuensi Ku-band sendiri, yaitu kelebihannya kapasitasnya relatif besar dengan ukuran antena relatif lebih kecil, sekitar 0,6 sampai 1,8 meter. Untuk kekurangannya yaitu rentan redaman hujan. Yang kedua, availability terbatas, faktor regionalnya. Kemudian untuk frekuensi Ka-band, kelebihannya tersedia lebar pita frekuensi cukup besar, berkisar 27,5 GHz sampai dengan 31 GHz. Yang kedua, ukuran antena lebih kecil, berkisar 60 sampai dengan 70 cm. Selanjutnya, mampu menurunkan secara drastis latensi atau keterlambatan data yang biasa terjadi ketika data dikirimkan ke satelit dan ditransmisikan kembali. Untuk kelebihannya, memerlukan lebih banyak tenaga untuk mentransmisikan sinyal. Yang kedua, semakin tinggi frekuensi Ka-band, maka semakin rentan terhadap perubahan kondisi atmosfer, khususnya hujan, di mana daya emisi yang diterima akan teredam dan suhu sistem noise meningkat di sisi penerima. Berikutnya yaitu teknik multiple access pada komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit membutuhkan teknik multiple access agar banyak pengguna dapat berkomunikasi melalui satelit secara bersamaan. Teknik ini memungkinkan beberapa stasiun bumi untuk berbagi sumber daya frekuensi dan daya satelit secara efisien. Untuk teknik multiple access yang pertama yaitu ada frequency division multiple access atau yang biasa kita kenal VDMA. Teknik ini membagi band frekuensi satelit menjadi sub-band yang lebih kecil. Setiap stasiun bumi diberikan sub-band frekuensi tertentu untuk transmisi uplink dan downlink. Stasiun bumi hanya dapat mengirimkan dan menerima sinyal pada sub-band yang dialokasikan. Teknik ini sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi kurang efisien dalam memanfaatkan band frekuensi, terutama jika lalu lintas data tidak merata. Selanjutnya itu Time Division Multiple Access atau TDMA. Teknik ini membagi waktu transmisi satelit menjadi slot waktu. Setiap stasiun bumi diberi slot waktu tertentu untuk mengirimkan dan menerima sinyal. Stasiun bumi dapat mengirimkan dan menerima sinyal pada slot waktu yang dialokasikan. Teknik ini lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya satelit dibandingkan, tetapi lebih kompleks dalam implementasinya. Yang ketiga ada Code Division Multiple Access atau CDMA. Teknik ini menggunakan kode unik untuk membedakan sinyal dari stasiun bumi yang berbeda. Semua stasiun bumi mengirimkan sinyal pada seluruh band frekuensi satelit secara bersamaan. Penerima di stasiun bumi dapat memisahkan sinyal yang diinginkan dari sinyal lain menggunakan kode unik. Teknik ini sangat efisien dalam memanfaatkan sumber daya satelit, terutama untuk lalu lintas data yang bervariasi.
Sekian yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.